Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para pemirsa Iman TV, para pemirsa Al-Furqan TV, dimanapun kita berada, yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini, di malam yang berbarokah ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis kita, majelis tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Quran Al-Azim, oleh dua imam besar, guru dan murid, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullahu jami'an. Kita masuk sekarang pada ayat yang ke-62 dari surat Al-Baqarah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, was-sabiin, dan orang-orang sabiin. Man amana billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wa amila salihah, dan dia itu beramal saleh, falahum ajruhum inda rabbihim, mereka itu mendapatkan pahala dari sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Mereka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Apa makna dari ayat ini? Berkata Suyuti rahimahullah ta'ala, innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman bil anbiya'i min qabl, beriman dengan para nabi yang sebelumnya. Karena ayat ini membicarakan tentang umat sebelum Islam, membicarakan tentang orang-orang yang sudah meninggal dunia, sudah lahir, sudah ada, sudah hidup, sudah wafat sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu nasibnya piye? Mereka itu nasibnya bagaimana? Masuk surga, padahal Rasulullah kan belum diutus, ataukah masuk ke dalam neraka? Ini karena tidak beriman dengan Rasulullah SAW. Tidak beriman dengan Rasulullah karena memang Rasulullah belum ada. Rasulullah SAW belum diutus tatkala itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman bil anbiya'i min qabl, dengan para nabi yang sebelumnya. Kenapa para nabi? Karena nabi sebelum Islam itu banyak. Nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Yaitu setiap kaum ada nabi mereka. Kadang-kadang dalam satu masa itu, dalam satu masa nabinya lebih daripada satu. Bahkan kadang-kadang ada dalam satu kaum nabinya satu, nabinya lebih daripada nabi satu.
Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, Lut, itu satu masa. Kita kenal Nabi Yahya, Nabi Isa, itu satu masa. Bahkan Nabi Musa sama Nabi Harun satu masa dan sama-sama berdakwah untuk orang-orang Bani Israel. Jadi orang-orang yang beriman kepada para nabi, siapapun nabi itu, entah Isa, entah Musa, entah Yusha ibn Nun, entah Yahya, entah ini, entah Ismail, entah Ishak, gitu ya. Pokoknya mereka itu orang yang percaya terhadap para nabi. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi pengikut Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Wan Nasara, dan orang-orang Nasrani, yaitu orang-orang yang mengikuti ajaran Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Was-sabiin, siapa itu as-sabiin? Ta'ifatun minal yahudi awin nasara. Jadi ta'ifatun minal yahudi awin nasara, sekelompok orang dari kalangan orang-orang Yahudi atau dari kalangan orang-orang Nasrani. Itu pendapat yang dipilih di sini oleh Suyuti rahimahullahu taala. Jadi rahimahullahu taala. Ada perselisihan panjang di kalangan para ulama tafsir tentang siapa yang dimaksudkan oleh Allah dengan bahasa as-sabiin. Yang dengan bahasa orang-orang as-sabiin, di antara mereka begitu kata Imam Suyuti rahimahullah, mereka adalah sekelompok dari orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Sebagian mengatakan mereka adalah orang-orang yang memegang teguh ajaran para nabi, salah satu nabi yang sebelumnya, dan gak dirubah-rubah. Sebagian di antara mereka, jadi sebagian di antara mereka mengatakan pokoknya orang-orang yang beragama dengan agama masa lalu, gitu aja lah gampang-gampangan. Taib. Man amana minhum billahi, apabila mereka itu mau beriman kepada Allah. Barang siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, fi zamani nabiyina, di zaman nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amila salihan, dan beramal saleh bi syariatihi, dengan syariat sang nabi yang terakhir, maka fanahu majruhum, mereka berhak mendapatkan pahalanya, ai thawab a'malihim, pahala dari amal perbuatan mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa dosa, rasa takut, dan mereka tidak bersedih. Ru'iyya fi dhamiri amana wa amila lafdhu man, diperhatikan lafat amana dan amila, maka pakai lafat man. Wa fi ma ba'dahu makna, dan setelahnya itu adalah semaknanya. Jadi maksudnya di sini lafadznya itu adalah dalam bahasa ilmu nahwu man amana mufrad. Ya. Tapi belakang-belakang inda rabbihim jama'. Jadi itu nggak ada masalah. Karena man itu lafadznya mufrad, tapi maknanya bisa jamak. Maknanya itu bisa jamak. Nah, para hadirin azanillahu wa iyyakum. Ayat ini kalau kita baca, yani kalau kita itu baca ayatnya saja, kemudian tidak mau merujuk kepada tafsirnya, kemudian apalagi hati kita itu berpenyakit, ayat ini adalah ayat-ayat yang paling bisa untuk dipelintir. Ayat-ayat yang sangat memungkinkan untuk diarahkan kepada yang tidak dibenarkan. Paling memungkinkan untuk dibawa kepada hawa nafsu. Lah bagaimana tidak? Lawang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, wong sing masuk surga itu gak mesti muslim. Orang yang masuk surga itu orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin. Itu orang yang beragama dengan agama lain, agama Sobi. Lah, menunjukkan kata mereka bahwasanya jalan menuju surga itu banyak, tidak mesti Islam. Jangan dimonopoli, jangan ini, jangan ekstrim, jangan ini, jangan itu, dan yang lainnya. Kita katakan sampean sing ngramudeng ayatnya, sampean yang nggak paham
maksudnya. Jadi ayat-ayat semacam ini itu maknanya adalah ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang masih samar maknanya. Maknanya sebenarnya apa itu saya samar. Tapi ada ayat-ayat yang jelas kewamblang banget. Yaitu misalkan, dan itu banyak firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang dia itu mencari agama selain Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dina, yang mencari agama selain Islam, yang mencari agama selain daripada agama Islam, falyuqbala minhu, amal solehnya enggak akan diterima oleh Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dia di akhirat nanti termasuk jadi orang-orang yang merugi. Nah, ayat sebanyak itu banyak. Inna dina indallahil Islam, agama yang Allah ridhoi hanyalah agama Islam. Adapun agama-agama yang lain semuanya itu batil. Semuanya itu adalah enggak benar setelah datangnya Islam. Bisa jadi benar sebelum datangnya Islam, tapi setelah datangnya Islam, maka agama-agama itu adalah agama-agama yang salah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna dari ayat ini kalau dibawa kepada pemahaman itu, dibawa kepada prinsip dasar keislaman ini, maka bisa kita pahami dengan bahasa lain. Makanya ayatnya di sini dikatakan oleh Suyuti rahimahullah, barang siapa yang beriman kepada para nabi yang sebelumnya, baik itu Yahudi, Nasrani, Sabi'in gitu. Yang penting itu iman kepada Allah, beramal soleh sesuai dengan syariat nabinya masing-masing. Maka Allah janjikan surga. Yang di dalam surga itu la khaufun alaihim walahum yazanun. Gak tahu takut, gak pernah gemeter, gak pernah jadi tidak pernah yang gak takut dan yang macam-macamnya. Wallahu alam bissawab. Jadi intinya semacam itu. Oleh karena itu jadi jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian gampang untuk memahami ayat tanpa mengerti apa makna yang terkandung pada ayat tersebut. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat tersebut. Nah, baik, kita lanjutkan. Dari sini orang-orang yang mengklaim semua agama itu sama, semua agama itu benar, itu menunjukkan bahwasanya pertama bisa jadi orang itu jahil, gak ngerti, butuh diajari. Itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi orang itu ngerti tapi memang mengikuti hawa nafsu. Ngerti tapi memang mengikuti hawa nafsu karena oleh bayaran, karena oleh jabatan, karena dapat ini, mengorbankan agamanya demi secuil dunia. Karena sebenarnya dalam akidah Islam, orang yang meyakini keyakinan non muslim, maka dia dianggap kufur, dianggap syirik, ini telah keluar dari agama Islam. Nah, baik, lanjutan dari ayat ini. Wa id akhadna mitsaqakum, tatkala kami ambil perjanjian kalian. Yani wadhkur, dan ingatlah wahai Muhammad. Id akhadna mitsaqakum, tatkala kami mengambil janji kalian. Ahdakum, yani kami itu telah mengambil sumpah kalian, janji kalian. Bila amali bima fi Taurat, janji kalian untuk mengamalkan isinya Taurat. Wa qad rafa'na fawqakumut tur, tatkala itu saking pentingnya oleh Allah berbaiat kepada siapa tadi? Orang-orang Ansar, maka jadi pada waktu pembaiatan itu, perjanjian itu, sampai gunung Turi Sina itu dicabut oleh Allah, diletakkan di atas mereka. Itu jatuh dikit mengenai lembur semuanya. Saking kuatnya bagaimana orang itu memahami ayat yang semacam ini. Wa qad rafa'na fawqakumut tur, kami telah tinggikan, angkat bukit Turi Sina di atas mereka. Yani al-jabal ikhtala'nahu min aslihi, gunung itu kami cabut dari asalnya, pokoknya pangkalnya, alaikum, untuk kalian. Yani lama abaitum qabulaha, tatkala kalian tuh nggak mau untuk menerima, jadi untuk menerima Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Wa qulna kami katakan khudhu ma atainakum biquwwah, ambil yang kalian mau dengan kekuatan kalian. Kuat-kuatmu ambilan. Bijiddin wa ijtihad, sungguh-sungguh ijtihad. Wadhkuru ma fihi, ingatlah apa yang terdapat padanya. Bil amali, untuk mengamalkannya. La'allakum tattaqun. Jadi semoga kalian bisa menghindari an-narah, kemaksiatan, awil ma'asi, atau jadi api neraka, awil ma'asi, atau kemaksiatan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ayat ini menceritakan tentang satu peristiwa besar yang pernah terjadi di zaman Bani Israel. Jadi orang Bani Israel itu saking baleloni, saking berbuat kurang ajari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu berbuat semacam itu, tapi hal yang semacam itu yang terjadi. Mereka berbuat semacam itu sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sumpah mereka jangan berbuat maksiat lagi dengan cara-cara yang semacam tadi yang disebutkan. Nah, tsumma tawallaitum, kemudian kalian itu berpaling. Ai a'radtum, kalian itu berpaling. Min ba'di dzalika, setelah peristiwa itu, al-mitsaq 'anit ta'ah. Peristiwa itu adalah perjanjian untuk taat. Walaula fadlullahi 'alaikum, seandainya bukan karena Walaula fadlullahi 'alaikum, seandainya bukan karena karunia Allah pada kalian. Yani warahmatuhu, dan kasih sayang Allah, lakum, pada kalian, bitaubati, untuk menerima taubat, au taghir azab, atau merubah azab, yani lakuntum minal khasirin, saya kalian akan menjadi orang-orang yang merugi, ayah al-halikin. Maknanya adalah tatkala kalian itu menghindarkan diri dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yani hal yang semacam itu orang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berbuat yang melanggar aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad, dan sungguh-sungguh, lam al-qism, lam qasam. Lam qasam, bukan qisam. Lam qasam. Salah. Ayat sebelumnya. Tsumma tawallaitum, kemudian kalian itu berpaling. A'radtum, kalian itu berpaling. Mim ba'di dzalika, setelah peristiwa itu, yaitu al-mitsaq minat ta'ani ta'at. Setelah peristiwa kalian diambil sumpah oleh Allah untuk taat. Falaula fadlullahi 'alaikum, seandainya bukan karena keutamaan Allah pada kalian, wa rahmatuhu, dan kasih sayang Allah, bitaubati, untuk bertaubat, au ta'khiril azab, mengakhirkan azab, wa kuntum minal khasirin, saya kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, janji yang pernah Allah ambil untuk orang-orang Bani Israil diambil dengan bahasa yang paling kuat, sampai sumpahnya itu sampai melebihi apa yang ada. Lah kemudian ternyata mereka nggak mau beriman, padahal sudah banyak dibantu. Jadi padahal ada yang siap untuk melakukannya. Yani mereka tetap tidak mau beriman, tapi karena Allah sudah kandung janji, jadi akan berbuat sesuatu yang baik kepada mereka, maka nggak mungkin dilanggar janjinya, sehingga malah mereka melakukan sendiri. Nah, lakuntum min al-khasirin, semoga kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Tsumma tawallaitum, kemudian kalian itu berpaling. Ay a'radtum, kalian itu berpaling. Mim ba'di dzalika, setelah itu, ay al-mitsaq anit ta'ah. Ayat berikutnya. Walaqad, dan laqad, lamul qasam. Lam itu untuk sumpah. Alimtum, kalian tahu. Araftum, kalian ngerti. Alladzina adadau, orang-orang yang bertindak melampaui batas. Alladzina adadau, orang-orang yang bertindak melampaui batas. Tajawazul hadda, mereka itu bertindak melampaui batas. Minkum, di antara kalian, misabti, dalam peristiwa hari Sabtu. Bisaidis samak waqad nahainahum anhu wa hum ahlu ailah, dengan untuk cari ikan padahal kami telah melarang.
Yani kami telah melarang dari kalangan penduduk negeri Ailah, pinggir Palestina, di pinggir laut, nah, pesisir. Taib. Fakulna, maka kami katakan, lahum pada mereka yang melanggar aturan itu, kunu kiradatan. Jadilah kalian itu ketek, kera, khasiin yang hina, yang rendah. Nah, mub'adina yang dijauhkan, fakanuha, yani fakanuha fahalaku badaya. Mereka akhirnya jadi yang jadi babi, lalu mereka semuanya binasa setelah 3 hari 3 malam. Nah, para ikhwan dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa ya? Orang-orang Yahudi itu dikasih sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka mau beriman, ini beramal saleh, maka selesailah banyak masalah yang ada karena masing-masing memahami titik permasalahan yang ada dalam kitab tafsir. Wallahu alam. Yani bi as-shawab. Nah, kita lanjutkan. Faja'alna kami jadikan dia aitil kal uqubah, hukuman itu menjadi kera. Nakalan sebagai bentuk pembalasan. Ibratan mani'atan, satu ibrah yang akan menghalangi min irtikabi mithli ma amilu, dari melakukan semacam yang mereka kerjakan. Lima bayna yadayha wa ma khalfaha, yang sedepannya atau di belakangnya. Yani yang depannya atau belakangnya, ai lil umamil lati fi zamaniha wa ba'daha, umat yang sebelumnya atau umat yang setelahnya. Wa mau'idatan lil muttaqin, dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wa khussu bidzikr, dikhususkan dengan menyebut li'annahumul muntafi'un, karena mereka orang-orang yang mengambil manfaat biha dengan itu, bikhilafi ghairihim, selain berbeda dengan selain mereka. Para ikhwah dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, jadi ayat ini masih membicarakan tentang peristiwa orang-orang Bani Israil. Dan Bani Israil itu subhanallah makhluk yang dimuliakan oleh Allah, tapi mereka sangat sekali tidak memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, sehingga akan muncullah berbagai azab yang sampai terjadi pada kisaran zaman kita sekarang ini. Wallahu alam bisawab. Insyaallah subhanahu wa taala bisa kita pelajari dalam tafsir ayat ini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan depan pada kisah penyembelihan onta, penyembelihan sapi yang itu menjadi salah satu cerita utama dalam surat Al-Baqarah, sehingga namanya adalah surat Al-Baqarah. Wallahu alam yani bisawab. Ini taib. Sebagai kesimpulan para jemaah sekalian, pertama, agama yang benar di sisi Allah setelah Islam datang itu hanya Islam. Yang lainnya kufur, calon penghuni neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang mereka itu beriman kepada nabi mereka sebelum Islam datang, maka mereka mukmin sejati. Makanya orang Yahudi itu mukmin, orang Nasrani mukmin pada zamannya masing-masing, dan mereka pasti akan masuk ke dalam surga. Adapun kalau sekarang mereka masih meyakini itu dan tidak mau mempercayai Muhammad SAW, maka dia kafir. Jadi maka dia kafir, telah keluar dari agama. Wallahu a'lam. Itu yang ayat yang pertama tadi. Ayat berikutnya membicarakan tentang bagaimana orang itu mestinya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang yang dia itu sumpah, ya dijalankan sumpahnya. Kalau memang dia itu adalah ini memang dilakukan isinya. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberkahi kita semuanya. Baik, kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.